Rumah tanggaku hancur setelah mantan pacar suamiku datang. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Tak pernah membayangkan rumah tangga yang sudah kami jalani selama 6 tahun harus hancur begitu saja karena kehadiran seorang dari masa lalu. Namaku Aina dan suamiku Mas Firdaus adalah pria yang selalu kuanggap sebagai pasangan hidupku, teman dalam suka dan duka. Kami menikah dengan keyakinan bahwa kami bisa menghadapi segala rintangan, apapun yang akan terjadi. Pernikahan kami bukanlah kisah yang selalu mulus. Di awal pernikahan, kami menghadapi masalah keuangan yang cukup berat. Mas Firdaus bekerja sebagai karyawan biasa, sementara aku mencoba mengembangkan hobiku menulis untuk dijadikan pekerjaan. Setiap kali ada masalah, Mas Firdaus selalu memegang tanganku dan berkata, "Kita ini keluarga sayang, Mas pasti akan berusaha supaya hidup kita lebih baik." Kata-kata itu membuatku yakin. Meskipun hidup sederhana, kami bahagia karena kami memiliki satu sama lain. Namun rintangan tidak berhenti di situ. Selama 4 tahun pertama, kami belum juga dikaruniai seorang anak. Rasanya begitu berat saat mendengar pertanyaan dari keluarga dan teman-teman yang menanyakan kapan kami akan memiliki keturunan. Kadang-kadang, rasa cemas dan kecewa itu membayangi kebersamaan kami. Tapi Mas Firdaus selalu ada di sampingku, menenangkan dan menguatkanku dengan penuh kasih. "Sayang, kamu jangan khawatir ya," katanya suatu malam sambil menggenggam tanganku. "Aku percaya Allah punya waktu yang tepat untuk kita. Kalau rezeki pasti akan datang." Waktu terus berlalu, dan akhirnya di tahun kelima pernikahan kami, Allah memberikan keajaiban yang kami tunggu-tunggu. Lahirnya putri pertama kami, Namira, menjadi momen yang paling bahagia dalam hidup kami. Namira tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Setiap kali aku melihat senyumannya, rasanya semua perjuangan kami terbayar. Hidup kami terasa lengkap. Namun siapa sangka bahwa kebahagiaan yang mulai kami bangun sedikit demi sedikit justru perlahan terkikis. Di saat aku merasa hidup kami sudah hampir sempurna, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang wanita datang mencoba meretakkan rumah tangga kami. Awalnya aku tidak tahu apa-apa. Aku berpikir suamiku adalah sosok yang setia dan jujur, orang yang selalu ada di sampingku dalam suka dan duka. Namun entah mengapa, akhirnya aku merasakan kecurigaan yang begitu besar padanya. Sebagai seorang istri, aku selalu ingin mempercayainya. Aku selalu berusaha meyakinkan diriku bahwa dia adalah pria yang jujur, yang tak akan melukai hatiku. Tapi lambat laun, firasat buruk mulai muncul di hatiku. Aku merasa bodoh, mungkin terlalu polos hingga tidak menyadari bahwa selama ini ada sesuatu yang terjadi di belakangku. Perlahan rahasia itu terungkap, dan aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang aku pikir telah kukuh dibangun, kini seakan tergoyahkan. Dalam kesedihanku, aku masih teringat saat pertama kali aku bertemu dengan Mas Firdaus. Suasananya benar-benar santai, namun justru memalukan menurutku. Dia datang ke minimarket tempatku bekerja dengan gaya yang agak cuek, tapi ada senyum hangat di wajahnya yang langsung menarik perhatianku. Dengan seragam sales motor yang dikenakannya, dia terlihat percaya diri namun tidak berlebihan. "Mbak, minuman isotonik yang dingin gak ada ya Mbak?" tanya Mas Firdaus sambil melihat sekeliling. "Oh, di sebelah sana Mas," jawabku sambil menunjuk ke arah kulkas minuman satunya. Dia berjalan ke sana, mengambil sebotol minuman, lalu kembali ke kasir sambil senyum-senyum. "Oh alah, pindah tempat ya Mbak? Terima kasih ya Mbak," kata Mas Firdaus. "Iya sama-sama Mas," jawabku. Namun sebelum pergi dengan senyum manisnya dia bertanya padaku, "Ngomong-ngomong, aku sering kesini, tapi kok jarang lihat kamu ya?"
Aku tersenyum kecil. Iya mas, aku baru seminggu di sini. Oh alah, pantesan aja. Kalau gitu, boleh minta nomor HP-nya nggak? Siapa tahu nanti ada promo, kan bisa kasih kabar-kabar gitu. Tanyanya sambil tersenyum lebar. Aku tertawa pelan, merasa sedikit geli. Ah, mas ini bisa aja, bilang aja mau kenalan lebih jauh gitu. Dia mengangguk dengan ekspresi yang mengakui. Ya emang mbak, siapa tahu kan, bisa jadi... Aku memotongnya. Jadi apa mas? Jadi istri, kata dia tertawa. Aku tersenyum, lalu akhirnya memberikan nomor HP-ku. Ya udah ini mas, tapi jangan aneh-aneh ya. Dia tertawa kecil. Tenang aja mbak, nanti kalau ada minuman baru kasih kabar aku ya. Aku mengangguk sambil tersenyum, dan dia pun melambaikan tangan sambil berjalan keluar. Sejak hari itu, dia mulai sering mengirim pesan. Kadang cuma buat nanya kabar, kadang buat ngobrol ringan. Siapa sangka, percakapan iseng itu akhirnya membawa kami ke hubungan yang lebih dari sekedar kenalan di minimarket. Mulai hari itu, kami sering bertukar pesan ringan. Kadang dia sekedar bertanya soal promo, tapi lebih sering kami berbagi cerita santai. Dari percakapan kecil inilah, aku mulai mengenal sosok Mas Firdaus lebih dekat, yang ternyata menyenangkan dan penuh perhatian. Setelah beberapa kali bertemu dan bertukar pesan, hubungan kami menjadi semakin dekat. Mas Firdaus selalu punya cara untuk menghangatkan suasana, dan candaannya yang santai membuatku semakin nyaman. Kami sering bertemu sepulang kerja, baik untuk sekedar makan di warung kecil atau berjalan-jalan di taman kota. Setiap kebersamaan dengannya membuatku merasa spesial. Salah satu momen yang sangat kuingat adalah ketika kami sedang makan malam di sebuah angkringan sederhana. Aina, tahu nggak? Aku tuh baru kali ini loh ketemu sama cewek yang buat aku kepikiran terus, katanya sambil mengaduk-ngaduk tehnya. Aku tersenyum malu. Ah, mas ini bisa aja. Beneran Aina, kamu itu beda. Nyaman banget. Kamu gak keberatan kan kalau aku sering-sering ngobrol atau ketemu sama kamu? Katanya dengan tatapan serius. Kalau aku sih gak keberatan mas, malah seneng juga, jawabku dengan pelan sambil menunduk. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami menjadi lebih dari sekedar pacaran. Setelah hampir 3 bulan menjalin kedekatan, Mas Firdaus akhirnya memberanikan diri mengutarakan niatnya untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Aina, ucapnya suatu sore, aku pengen hubungan ini gak cuma main-main. Aku serius sama kamu. Aku hanya bisa tersenyum sambil merasakan hatiku berdebar-debar. Kemudian pada akhir minggu itu, Mas Firdaus dengan penuh keyakinan mengajak orang tuanya datang ke rumahku untuk bertemu dengan keluargaku. Dengan langkah yang mantap, dia mengutarakan niatnya untuk melamarku di hadapan keluargaku. Kami hanya orang biasa, Pak, Bu, tapi saya punya niat baik untuk membangun keluarga dengan Aina, untuk saling melengkapi dan menjaga satu sama lain, ucapnya dengan tulus. Orang tuaku menyambut baik niat Mas Firdaus. Meskipun awalnya terkejut karena kedekatan kami yang terbilang singkat, mereka akhirnya setuju melihat keseriusan dan ketulusan yang terpancar dari Mas Firdaus. Tak lama setelah pertemuan itu, kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara sederhana. Pernikahan diadakan di rumah dengan dihadiri keluarga dan teman-teman terdekat. Pada hari itu, aku mengenakan kebaya putih, dan Mas Firdaus terlihat gagah dengan kemeja hitam. Senyumnya tidak pernah lepas dari wajahnya, membuat hatiku tenang dan yakin bahwa inilah keputusan yang terbaik. Hari itu kami resmi mengikat janji suci untuk saling menemani dalam suka dan duka. Aku merasa bersyukur memiliki Mas Firdaus di sisiku, orang yang selalu membuatku merasa dihargai dan dicintai. Namun apa daya, semua itu sekarang hanya menjadi kenangan yang begitu menyakitkan saja. Setiap malam, aku merasa cemas dan gelisah. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Mas Firdaus dengan ponselnya. Dulu dia selalu terbuka dan sering mengobrol denganku tentang banyak hal. Tetapi sekarang,
Ia lebih sering menatap layar ponselnya dan menunduk, tersenyum sendiri. Saat kutanya, dia hanya menjawab dengan singkat, "Oh, ini hanya kerjaan saja." Rasa curiga mulai muncul di hatiku. Meskipun aku mencoba untuk menepisnya, namun tanda-tanda semakin jelas. Aku perhatikan bahwa Mas Firdaus kini sering membawa uang lebih saat pulang ke rumah. Dalam sebulan terakhir, dia selalu membelikan makanan atau membawa sesuatu untukku. Awalnya aku merasa senang, mengira ini bentuk perhatiannya padaku. Tapi lama-kelamaan, aku bertanya-tanya, dari mana uang itu berasal? Aku tahu persis gaji Mas Firdaus, sekitar 3 juta rupiah, yang hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Tak mungkin uang itu datang dari gajinya. Suatu malam, saat ia membawakanku sekotak makanan dari restoran, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, uang dari mana untuk membeli makanan ini?" Tanyaku dengan lembut sambil menatapnya. Aku berharap ia akan memberitahu jawaban yang jujur. "Oh, ini uang tambahan dari kantor, Nak," jawabnya dengan cepat, seakan tak ingin berlama-lama dalam percakapan itu. "Tapi kok sering banget ya, Mas? Tambahannya besar sekali, Mas," kataku sambil mencoba tersenyum, walau di dalam hatiku aku ragu. "Ya memang lagi ada bonus gitu," jawabnya sambil sedikit gugup. Percakapannya terasa aneh. Dulu Mas Firdaus bukan tipe yang tertutup atau berbohong padaku. Dia selalu berusaha jujur, bahkan soal masalah kecil sekalipun. Tapi sekarang, sikapnya telah berubah. Ada ketidaknyamanan yang terasa setiap kali aku menanyakan uang itu atau jadwal kerjaannya. Dan terlebih lagi sikapnya padaku yang juga semakin dingin. Ia sudah jarang memanggilku dengan kata-kata sayang. Justru sekarang dia lebih sering memanggilku dengan nama. Hari-hari berikutnya membuatku semakin curiga. Mas Firdaus kini sering sekali pulang larut malam. Alasannya selalu sama, pekerjaannya menumpuk di kantor. Padahal sebelumnya, dia hampir selalu pulang tepat waktu, kecuali jika memang ada urusan mendesak. Malam itu ketika jam menunjukkan pukul 11 malam dan dia belum juga pulang, aku mencoba untuk menelponnya. Teleponku berdering beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Ketika akhirnya dia mengangkatnya, suaranya terdengar cemas. "Kenapa, Nak? Aku lagi sibuk banget nih," ucapnya dengan nada tergesa. Aku menghela nafas panjang setelah teleponku ditutup. Kegelisahan semakin membesar di dalam hatiku. Ada sesuatu yang salah, aku yakin itu. Aku berusaha mencari penjelasan lain dan terus berpikir positif. Tetapi semakin lama aku merasa dihianati. Aku berusaha menghibur diriku, mencoba meyakinkan bahwa mungkin memang ada urusan di kantor yang harus ia selesaikan. Namun perasaan cemburu dan ketidakpercayaan mulai menguasai pikiranku. Keesokan harinya, saat sedang membereskan pakaian Mas Firdaus, aku menemukan parfum dengan aroma yang berbeda di kemejanya. Bau itu bukan parfum yang biasa dia pakai. Hatiku mulai terasa sakit, tetapi aku berusaha mengabaikannya. Ketika malam tiba, aku memberanikan diri lagi untuk berbicara dengannya. "Mas, akhir-akhir ini kamu kok sering banget pulang telat ya dan membawa uang lebih? Ada sesuatu yang mau kamu ceritakan padaku nggak, Mas?" Tanyaku dengan suara pelan namun tegas. Dia terdiam sejenak, kemudian tersenyum seolah-olah menganggap pertanyaanku tak penting. "Sudah ku bilang, Nak, ini itu urusan kantor. Jangan tanya terus lah," jawabannya terasa dingin. Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Di satu sisi, aku merasa seolah-olah aku sedang memperumit masalah. Namun di sisi lain, naluriku mengatakan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan perasaan itu semakin kuat setiap kali dia menjauh dariku. Di malam-malam berikutnya, aku hanya bisa termenung, memandangi bayangan diriku di jendela kamar. Kebahagiaanku kini seperti fata morgana, terlihat indah dari kejauhan, namun menghilang saat aku mencoba meraihnya.
Aku tak lagi yakin akan kesetiaan Mas Firdaus. Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengusikku, menggerogoti ketenangan hatiku. Setiap hari di rumah, kekhawatiranku semakin menjadi-jadi. Selain mengurus Namira yang masih berusia setahun, perasaan cemas yang terus-menerus menggelayuti hatiku tak bisa kuhindari. Aku tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, dan aku merasa seolah hidupku mulai terperosok dalam jurang kecurigaan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Terkadang aku berpikir bahwa aku terlalu paranoid, tetapi tindakan Mas Firdaus semakin sulit untuk kuabaikan. Aku mencoba menyibukkan diri dengan lebih aktif menjadi penulis di sebuah forum media sosial. Itu bukan hanya untuk mengusir kekhawatiranku, tetapi juga untuk membangun sesuatu yang bisa kuuntungkan jika suatu saat ada yang terjadi dengan pernikahanku. Aku ingin mandiri, setidaknya jika hidup kami berakhir di tengah jalan. Aku sudah punya penghasilan sendiri. Meskipun begitu, pikiranku tetap tidak bisa lepas dari perubahan sikap Mas Firdaus yang semakin aneh. Suatu hari aku menemukan sebuah kertas bon makanan yang diburu-buru disembunyikan oleh Mas Firdaus begitu aku masuk ke dalam kamar. Aku ingat jelas, dia mencoba mengalihkan perhatianku dengan berkata, "Ah, apaan sih nak? Itu cuma bon makan biasa aja kok." Namun aku tahu betul, itu bukan tempat yang biasa ia datangi. Dan bon tersebut berasal dari restoran yang cukup mewah. Keesokan harinya, aku mendekat ketika Mas Firdaus sedang duduk di ruang tamu, asyik dengan ponselnya. Tiba-tiba layar ponselnya berubah gelap begitu aku mendekat. Ada yang tidak beres. Aku merasa ada yang dia sembunyikan. "Mas, siapa yang tadi menelponmu?" Tanya aku mencoba tenang. "Oh, bukan siapa-siapa nak, cuma teman kantor," jawabnya terburu-buru. Matanya tidak menatapku, namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang ia tutupi. Bahkan saat aku mencoba mendekat sedikit lagi, ia langsung menutup aplikasi video call-nya. Itu semakin memperkuat kecurigaanku. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terjebak dalam perasaan cemas, cemburu dan kecurigaan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah labirin tanpa pintu keluar. Aku harus tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi aku tidak bisa begitu saja meninggalkan Namira sendirian di rumah. Akhirnya aku memberanikan diri untuk bertindak. Aku mulai berkomunikasi dengan beberapa teman-teman Mas Firdaus yang aku kenal, berharap mereka bisa memberi informasi lebih. Tetapi mereka hanya memberi jawaban yang datar, tanpa ada tanda-tanda mencurigakan. "Mas Firdaus baik-baik saja kok," kata mereka. Namun semakin lama aku merasa semakin jauh dari kenyataan. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengikuti Mas Firdaus setelah dia pulang kerja. Aku menggendong Namira dan dengan hati-hati mulai mengamati gerak-geriknya. Dia mengendarai motor seperti biasanya, menuju arah yang tak biasa. Perasaanku semakin buruk saat melihatnya berhenti di sebuah tempat penitipan sepeda motor. Aku menunggu beberapa saat di balik sudut jalan, mencoba tidak terlalu mencolok dengan harapan bisa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Tiba-tiba, aku melihat Mas Firdaus berdiri menunggu di tepi jalan. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam mendekat. Dan dari dalam mobil itu keluar seorang wanita dengan pakaian yang sangat mencolok dan seksi. Tanpa ragu, wanita itu berjalan mendekat, memberikan ciuman di pipi Mas Firdaus. Kemudian mereka berdua pergi bersama, meninggalkan tempat itu. Aku tidak sanggup mengikutinya lebih jauh, karena mobil itu langsung melaju cepat ke arah jalan tol. Dan aku kehilangan jejak mereka. Di balik rasa sakit yang menggelora, aku hanya bisa terdiam di tempat, dengan Namira yang masih dalam gendonganku, menangis terseduh-seduh. Aku pulang ke rumah, tubuhku lelah, tapi hatiku terasa hancur. Aku hanya bisa duduk di kamar, memeluk Namira yang tidak mengerti apa yang telah terjadi. Pikiran dan perasaanku bercampur aduk. Siapa wanita itu? Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Kenapa Mas Firdaus bersamanya? Dan yang paling menyakitkan, kenapa aku baru mengetahuinya sekarang? Aku merasa seolah-olah dunia yang selama ini kugantungkan runtuh begitu saja.
Semua kebahagiaan yang telah kami bangun selama ini terasa sia-sia. Seandainya aku bisa kembali ke masa lalu, mungkin aku bisa mencegah semuanya. Namun kenyataan tak pernah bisa diubah. Aku hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan apakah aku bisa menghadapi kenyataan ini? Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin terpendam. Kecurigaan terus menghantui pikiranku. Namun aku merasa terjebak dalam keadaan yang tak bisa kuubah tanpa bukti yang jelas. Apa yang aku lihat malam itu adalah sekedar gambaran, sebuah petunjuk yang tak lengkap. Tidak ada bukti konkret yang bisa kulihat, apalagi untuk menghadapinya dengan Mas Firdaus. Aku seperti berjalan di atas es tipis, takut bila aku salah langkah, semuanya akan hancur. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku berusaha untuk tetap bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Aku mencoba berlagak biasa, tetapi perasaan cemas itu terus mendera. Namun suatu malam yang tak terduga, saat Mas Firdaus sedang di kamar mandi, ia meletakkan ponselnya begitu saja di atas meja. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk membuka ponselnya, untuk mencari tahu apa yang dia sembunyikan dariku. Begitu aku membuka layar ponselnya, mataku tertuju pada aplikasi WhatsApp. Aku tahu aku bisa menemukan sesuatu di sana. Ketika aku membuka daftar pesannya, nama yang muncul membuat hatiku terasa berhenti berdetak. Adelia. Nama itu tertulis dengan jelas. Dan tidak aku sangka, saat aku membuka pesan-pesannya, ternyata percakapan mereka sangat mesra, bahkan sangat vulgar. Aku merasa tenggorokanku tercekat, antara ingin menangis dan marah. Apa yang sedang terjadi? Aku membaca pesan demi pesan yang mengandung kata-kata yang penuh gairah antara Mas Firdaus dan Adelia. Aku mencoba menahan diriku, tetapi rasa sakit itu terlalu tajam. Aku juga memutuskan untuk memeriksa galeri foto ponsel Mas Firdaus. Dan saat melihat beberapa foto-foto, hatiku semakin remuk. Foto-foto itu jelas menunjukkan kedekatan mereka yang begitu intim. Aku tidak tahu siapa Adelia ini, tetapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Meskipun aku merasa hatiku terperosok dalam kekecewaan, aku tetap sadar bahwa aku harus berhati-hati. Aku kembali meletakkan ponsel itu di tempatnya, tetapi kali ini aku sudah mengambil beberapa pesan dan foto yang ada di galeri tersebut. Aku harus tahu siapa Adelia itu, dan aku tidak bisa hanya berdiam diri. Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Adelia. Aku mulai mencari teman-teman lama Mas Firdaus yang aku kenal, berharap mereka bisa memberi informasi yang lebih lengkap. Dan akhirnya, pertemuanku dengan Herlan, salah satu teman sekolah Mas Firdaus, memberiku petunjuk lebih lanjut. Herlan mengungkapkan bahwa Adelia adalah mantan pacar Mas Firdaus sejak SMA. Mereka berdua sudah berpacaran sejak kelas 1 SMA. Dan hubungan itu berakhir setelah mereka lulus karena masing-masing melanjutkan ke kehidupan yang berbeda. Aku semakin terkejut saat mendengar informasi itu. Mas Firdaus ternyata pernah sangat dekat dengan Adelia, dan hubungan mereka sudah cukup lama. Tidak hanya itu, aku juga mengetahui bahwa Adelia kini bekerja sebagai seorang model. Dengan penampilannya yang mempesona, tentu saja ia tidak sulit untuk menarik perhatian pria. Sekarang aku mengerti mengapa dia berani mendekati suamiku yang sudah menikah tanpa rasa takut. Perasaan sakit hati dan kecewa semakin mendalam. Aku merasa seperti aku hanyalah bagian dari cerita yang tidak ada artinya. Namun aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus tahu lebih banyak tentang Adelia, dan aku harus siap menghadapi kenyataan, apapun itu. Hari-hari terus berlalu dengan segala kecemasan yang menghimpit. Tetapi dalam kekhawatiran yang terus menggerogoti, ada sedikit cahaya yang menyinari langkahku. Suatu hari kabar baik datang begitu saja. Novel yang selama ini aku tulis, akhirnya diterima oleh forum tempat aku berkarya. Aku merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Bukan hanya itu, aku juga diundang untuk bergabung sebagai penulis tetap di kantor mereka langsung. Tawaran itu seolah memberikan aku angin segar. Aku yang selama ini hanya menulis dari rumah, kini bisa mendapatkan gaji tetap dan melangkah ke dunia profesional yang sudah lama aku impikan.
Namun meskipun kebahagiaan itu hadir, ada perasaan yang berat dalam hatiku. Aku merasa bahagia karena akhirnya aku bisa mandiri secara finansial. Namun di sisi lain, rumah tanggaku yang mulai retak terus menghantuiku. Di saat aku mulai bisa berdiri sendiri, aku justru merasa semakin jauh dari Mas Firdaus. Ada perasaan yang tidak bisa aku ungkapkan, kecewa, terluka, dan bingung dengan semua yang telah terjadi. Aku menerima tawaran pekerjaan itu, meskipun aku tidak memberitahunya pada Mas Firdaus. Lagi pula, dalam sebulan terakhir ini, aku lebih banyak menghabiskan waktu menulis di rumah, tidak mengganggu rutinitas sehari-hari dan tetap menjaga Namira dengan sepenuh hati. Aku tahu aku harus menjaga keluarga ini, tetapi aku juga sadar bahwa aku harus mencari cara agar aku bisa berdiri di kakiku sendiri. Dalam seminggu pertama, uang hasil tulisan mulai mengalir, dan semakin dekat aku dengan pencapaian yang aku inginkan. Dalam waktu singkat, aku juga berhasil mengetahui di mana Adelia bekerja. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja lepas dari tanggung jawab. Aku akan mengungkapkan semuanya. Malam itu aku memutuskan untuk bertindak. Aku titipkan Namira kepada kedua orang tuaku dan pergi sendirian. Aku mengikuti Mas Firdaus lagi, seperti biasa, menuju tempat penitipan sepeda motor, lalu melihat wanita itu muncul. Kali ini dia datang dengan mobil yang berbeda. Dan aku mulai curiga bahwa mungkin dia hanya menyewa mobil untuk menyembunyikan identitas aslinya. Aku terus mengikuti mereka, memastikan aku mendapatkan bukti yang cukup. Saat mereka menuju sebuah restoran, aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Tanpa ragu aku masuk ke dalam restoran itu dan mencari tempat di mana Mas Firdaus dan Adelia duduk. Dengan hati yang berdebar-debar, aku berjalan mendekat dan dengan gerakan cepat, aku menyiramkan sebotol air mineral ke wajah Mas Firdaus. Ia terkejut, dan aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Adelia yang juga terkejut, berteriak dengan keras, menarik perhatian semua orang di restoran itu. "Apa yang kamu lakukan, Aina?" Mas Firdaus terkejut, matanya membelalak, wajahnya basah oleh air. Adelia berteriak, "Hei, kamu sudah gila ya?" Ia berdiri dengan terburu-buru, melihat kami dengan cemas. Beberapa pengunjung restoran mulai menatap kami. Ada yang mulai merekam kejadian itu. Suasana menjadi semakin tegang. Mas Firdaus nampak sangat marah, bahkan berdiri hendak menghampiriku. Tapi sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, seorang pengunjung menghentikannya. Sudah, jangan emosi," kata pengunjung itu dengan tegas. Mas Firdaus nampak terbakar emosi, tetapi di saat itu aku langsung menatapnya dengan tajam. "Dasar kamu pelakor," suaraku keras. "Kamu sudah terlalu jauh, Firdaus. Apa masih ada lagi yang kamu sembunyikan dariku? Kamu pikir aku tidak tahu?" Mas Firdaus yang sebelumnya terkejut, kini terlihat semakin marah. "Kamu yang tidak tahu apa-apa. Memangnya apa yang aku lakukan?" katanya, mencoba mengendalikan amarahnya. "Aku tahu semuanya kok," jawabku dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. "Aku tahu segalanya, Firdaus. Aku sudah cukup lama memperhatikanmu. Kamu sudah menyembunyikan semuanya dariku. Kamu selingkuh kan dengan Adelia?" Adelia terlihat cemas, wajahnya berubah pucat. Sementara Mas Firdaus nampak begitu bingung antara marah dan khawatir. "Cukup! Sudah cukup, hentikan semua ini, Aina," kata Mas Firdaus dengan suara serak, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Aku menatapnya tanpa rasa takut. Kemudian dengan tegas aku berkata, "Aku minta cerai, Mas." Mas Firdaus terpana, tak mampu berkata apa-apa. "Kamu minta cerai?" tanyanya, wajahnya penuh dengan kebingungan dan kemarahan. "Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Aku tahu lebih dari yang kamu kira," jawabku, suaraku semakin mantap. "Aku akan mengurus perceraian ini sendiri, dan kamu tidak akan mendapatkan apapun lagi, Firdaus. Itu janji kita kan sebelum kita menikah?" Aku melihat ekspresi wajah Mas Firdaus berubah. Ia nampak marah, namun ada ketakutan yang jelas di matanya. Adelia yang berdiri di sampingnya nampak semakin panik. Keputusan itu sudah bulat di hatiku. Aku sudah tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku sudah cukup menderita.
Aku ingin hidup dengan normal, bahkan jika itu berarti harus berpisah dengan suamiku. Aku mengurus perceraian itu sendiri, tanpa bantuan siapapun. Aku tidak takut karena kami sudah membuat perjanjian pranikah yang jelas. Jika ada perselingkuhan, maka korban perselingkuhannya berhak atas harta dan anak. Aku tahu apa yang menjadi hakku, dan aku tak akan membiarkan mereka pergi begitu saja tanpa balasan setimpal untuk mereka. Setelah kejadian di restoran itu, aku merasa ada kekuatan baru dalam hatiku. Aku sudah tidak bisa lagi terbelenggu oleh rasa takut dan cemas. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, dan kali ini aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kehidupanku lagi, termasuk Adelia yang telah merusak rumah tanggaku. Aku sudah cukup terluka, tapi aku tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Aku memutuskan untuk menggunakan platform media sosialku sebagai alat untuk mengungkapkan kebenaran. Sebagai seorang penulis, aku tahu betul bagaimana cara mengemas cerita. Aku mulai menulis kisah nyata tentang hubungan Mas Firdaus dengan Adelia, lengkap dengan bukti-bukti yang sudah aku kumpulkan. Dalam postingan tersebut, aku menjelaskan dengan detail bagaimana semuanya dimulai, dari awal pernikahan kami hingga perselingkuhan yang aku temui. Ini bukan sekedar kisah tentang seorang istri yang dihianati. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk berdiri dan melawan. Untuk kamu Adelia yang merasa dunia ini bisa dibeli dengan pesona dan tipu dayamu, semua orang harus tahu siapa kamu yang sebenarnya. Tulisanku di postingan tersebut. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, postinganku itu akan viral. Ratusan komentar masuk, sebagian besar mendukungku, menyemangatiku untuk terus melawan. Penggemarku mulai berdatangan, memberikan dukungan dan doa untukku. Bahkan beberapa dari mereka mengungkapkan cerita serupa tentang pasangan mereka yang pernah mengkhianati mereka. Aku merasa tidak sendirian lagi. Di sisi lain, Adelia merasakan dampak besar dari postinganku. Sejak cerita itu tersebar luas, ia menjadi sorotan di media sosial. Netizen mulai menghujatnya tanpa henti. Ucapnya sebagai pelakor yang tidak punya hati nurani. Berita tentangnya menyebar kemana-mana. Orang-orang mulai menggali lebih dalam tentang siapa Adelia yang sebenarnya. Tidak hanya itu, agennya yang selama ini membimbing karir modelingnya mencopotnya dari daftar model yang mereka tangani. Pada awalnya Adelia berusaha melawan dan membantah semua tuduhan itu. Namun semakin dia mencoba membela diri, semakin banyak bukti yang muncul di hadapan publik. Semua kata-katanya tidak lagi dipercaya. Karirnya yang semula cemerlang kini hancur begitu saja. Orang-orang mulai menjauhinya. Tawaran pekerjaan yang dulu datang begitu mudah, kini tidak lagi ada. Aku bisa merasakan kekalahan dalam setiap langkah yang dia ambil. Dan meskipun aku tidak merasa senang dengan penderitaannya, aku juga tidak merasa bersalah. Ini adalah konsekuensi dari apa yang dia lakukan kepadaku dan keluargaku. Sebagai seorang ibu, aku harus melindungi Namira. Dan untuk itu, aku harus tetap kuat. Seiring berjalannya waktu, aku semakin fokus pada diriku sendiri dan kebahagiaanku. Aku terus menulis, dan di dalam proses itu, aku menemukan kembali siapa diriku yang sebenarnya. Aku merasa lebih bebas, lebih kuat, dan lebih mandiri daripada sebelumnya. Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikanku untuk meraih apa yang aku inginkan, termasuk kebahagiaan yang sudah lama aku inginkan. Aku memilih untuk tidak lagi terjebak dalam kemarahan atau penyesalan. Aku memutuskan untuk menjadi lebih baik. Namira tumbuh dengan penuh cinta, dengan segala perhatian yang tidak pernah kurang dari diriku. Kini aku tak lagi terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu, melainkan lebih fokus pada masa depan yang penuh dengan harapan dan impian. Aku menulis bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Tulisan-tulisanku kini semakin dihargai, dan aku telah mendapatkan kesempatan untuk menerbitkan novel pertama yang berisi kisahku dan perjuanganku. Aku tak pernah membayangkan bahwa menjadi seorang penulis akan membawa kebahagiaan yang selama ini aku cari. Pada akhirnya, aku belajar satu hal yang paling penting dalam hidup ini. Kebahagiaan itu bukan datang dari orang lain.
tetapi dalam diri kita sendiri. Dan sekarang, aku bisa tersenyum, merayakan kebebasan yang telah aku raih. Namira dan aku, kami kini lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu apapun yang telah terjadi, aku tidak akan pernah lagi kehilangan diriku, karena aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu.